Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua dilimpahi rahmat, rezeki, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada episode kali ini kembali Mas Joko dan juga Mas Dodo membagikan kisah dan juga pengalamannya tentang kematian Nenek Salma yang tinggal di Alas Kijang. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, ada baiknya untuk menyaksikan episode sebelumnya tentang Alas Kijang ini agar tidak gagal paham. Nanti linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai kisah ini ada baiknya kita berdoa. Karena apa yang dialami oleh Mas Joko dan juga Mas Dodo bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi Merinding dimulai. Kisah ini dirampungkan oleh Mas Joko dan juga Mas Dodo tentang kematian Nenek Salamah. Mereka berdua akan menceritakan kesaksian dari beberapa orang yang pernah didatangi oleh sosok hantu Nenek Salamah. Nenek Salamah ini adalah sesepuh desa yang bisa dibilang memiliki ilmu yang lumayan tinggi, sehingga ia sangatlah disegani di kampung. Beliau terkenal sekali memiliki ilmu pengasihan, pelet, dan juga dipercaya bisa mengobati penyakit non-medis yang disebabkan oleh hal-hal yang berbau gaib. Namun, beliau hidup sebatang kara karena memang Nenek Salamah ini belum pernah menikah selama hidupnya. Akan tetapi, semenjak 5 tahun sebelum kematiannya, Nenek Salamah ini memilih tinggal sendiri di Alas Kijang. Karena menurut beliau, apabila ia mati, maka ilmu yang ada di dalam tubuhnya akan menjelma menjadi hantu yang penasaran. Nah, karena ia tidak mau membahayakan warga kampung dan juga sanak saudaranya, beliau lebih memilih hidup sendiri di pintu masuk Alas Kijang. Pernah ada salah seorang ponakan beliau bertanya kepada Nenek Salamah, apakah ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuhnya bisa dibuang? Nenek Salamah pun langsung menjawab, ilmu-ilmu itu tidak dapat dibuang, namun hanya bisa diwariskan kepada garis keturunannya ataupun orang lain yang memang mau memiliki ilmu tersebut. Akan tetapi, konsekuensinya, orang yang menyalin ilmu dari Nenek Salamah akan bernasib sama sepertinya, mati menjadi hantu apabila ilmu itu tidak diwariskan. Lalu, ponakannya pun bertanya kembali, bagaimanakah cara menyalin semua ilmu yang dimiliki oleh Nenek Salamah? Nenek Salamah pun lantas menjelaskan, ia dapat menurunkan ilmunya lewat perantara air liurnya. Jadi, apabila ada orang yang ingin mewarisi ilmu beliau, dia harus mau memakan air liur dari Nenek Salamah dan semua ilmu itu akan beralih kepada dirinya. Di tengah kesendiriannya di tepi Alas Kijang, Nenek Salamah menghabiskan masa tuanya di sana. Ia tidak sedikit pun takut dengan angkernya Alas Kijang yang sudah tersohor itu. Bahkan, beliau bisa dibilang betah di sana. Walau demikian, sehebat apapun ilmu manusia, ia tetap akan mati juga. Seperti apa yang dialami oleh Nenek Salamah ini. Penyakit tuanya pun pada akhirnya menggerogoti tubuhnya dan beliau pun dinyatakan meninggal dunia. Kematian Nenek Salamah ini pun diketahui warga dari Joko yang memang setiap harinya mengantarkan makanan ke tempat Nenek Salamah ini. Di siang itu, Joko menemukan Nenek Salamah meninggal dunia di ranjang tempat ia tidur di gubuknya. Dan kabar kematiannya pun seketika saja langsung menyebar ke seluruh penjuru kampung. Sontak, para warga pun langsung ketakutan saat itu. Karena memang Nenek Salamah selama hidupnya selalu saja mewanti-wanti kalau nanti ia mati dan tak sempat mewariskan ilmunya, maka ia akan mati menjadi hantu yang penasaran. Dan benar saja,
Setelah proses penguburan nenek Salamah, langsunglah banyak kejadian aneh yang terjadi di kampung tersebut. Kisah langsung kita alihkan ke pengalaman Dodo, di mana ini kejadian yang Dodo alami pada malam pertama kematian nenek Salamah. Dodo saat itu memang tinggal sendiri di rumahnya. Ia sedang asik menonton TV pada malam itu. Sebenarnya, Dodo tahu tentang gosip nenek Salamah yang mati menjadi hantu penasaran. Namun, Dodo saat itu berpikir ia akan aman-aman saja karena semasa hidupnya nenek Salamah banyak dibantu oleh Dodo. Namun, ternyata hal itu salah. Saat Dodo sedang asik menyaksikan acara di TV nasional, tiba-tiba saja Dodo mencium bau busuk yang begitu kuat. Awalnya, Dodo mengira itu adalah bau dari bangkai tikus. Sontak, Dodo pun langsung mencoba mencari bau busuk tersebut. Saat Dodo mengikuti arah dari sumber bau itu, Dodo terkejut karena bau tersebut berasal dari pintu depan rumahnya. Dodo heran, kenapa bau itu bisa tiba-tiba masuk ke rumahnya. Dodo yang penasaran pun lantas langsung mencoba membuka pintu depan rumahnya. Dan saat pintu itu dibuka, ternyata ada nenek Salamah sedang duduk di teras rumahnya sambil menghadap ke arah jalan. Dodo yang yakin itu adalah hantu dari nenek Salamah pun lantas terduduk kaget. Ia tak menyangka kalau hantu dari nenek Salamah kini telah datang menemuinya. Sosok hantu nenek Salamah itu terus duduk membelakangi Dodo. Ia hanya bersenandung saat itu dan tak berbicara apa-apa. Dodo yang ketakutan saat itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Jangankan untuk berlari, menggerakkan kakinya saja, Dodo tidak mampu. Namun, senandung dari nenek Salamah terus saja terdengar. Dodo yang ketakutan pun hanya bisa pasrah pada saat itu. Dan saat nenek Salamah membalikkan badan, wajah dari nenek Salamah pun sudah berubah. Kini wajahnya pun terlihat begitu hitam legam bagaikan terbakar api. Matanya pun terbelalak keluar menatap ke arah Dodo. Melihat hal itu, rasa takut yang ada di dalam diri Dodo pun sudah tidak bisa ia bendung lagi. Lalu pandangan Dodo pun seketika langsung menghitam. Ya, Dodo pun pada akhirnya pingsan saat itu juga di depan rumahnya. Kabar tentang kejadian yang dialami oleh Dodo pun seketika saja langsung menyebar ke penjuru desa di pagi harinya. Hantu nenek Salamah kini benar-benar meneror para warga dan pada akhirnya memunculkan kepanikan di sana. Akan tetapi, tidak semua warga takut dengan hal tersebut. Ada juga beberapa warga yang malah menantang dan minta untuk didatangi oleh sosok hantu nenek Salamah. Seperti apa yang dialami oleh Pajar. Pajar ini bisa dibilang adalah preman desa. Kalau masalah tahan bacok ataupun kebal terhadap peluru, mungkin ia adalah ahlinya. Dan karena itu, ia pun dikenal sebagai jawara kampung. Karena merasa dirinya juga memiliki kesaktian, Pajar pun pada akhirnya berkata di hadapan beberapa warga kalau sebenarnya ia tidak takut sama sekali dengan sosok hantu nenek Salamah. Malah, ia menantang untuk didatangi oleh sosok hantu tersebut. Saat malam tiba, Pajar saat itu bekerja sebagai penjaga kampung, sedang asik bermain catur dengan Asep temannya. Asep malah berbanding terbalik dengan Pajar, di mana sebenarnya Asep sangatlah ketakutan pada malam itu. Udah Sep, kamu gak usah takut. Kalau benar nenek itu jadi hantu, nanti aku tendang kepala hantu itu. Kamu jangan gitu Jar, itu namanya nantang. Kalau dia datang baru tahu kamu malah.
Lalu mereka pun langsung melanjutkan permainan caturnya. Saat sedang asik bermain catur, tiba-tiba saja terdengar suara wanita bersenandung dari luar pos. Mendengar suara itu, sontak mereka berdua pun langsung kaget. Tuh kan Jar, kamu sih nantang tadi. Datang deh tuh hantu. Alah, main kayak gituan aja kamu takut. Ayo keluar. Ah, gak mau aku kamu aja Jar. Segeralah Pajar dengan gagah beraninya keluar pos dan mendatangi sumber suara senandung wanita tersebut. Asep yang saat itu ketakutan hebat. Ia hanya menunggu di dalam pos dan hanya bisa berharap-harap cemas. Hampir 10 menit lamanya Pajar meninggalkan pos. Namun, ia tak kunjung datang pada saat itu. Asep pun pada akhirnya merasa khawatir tentang keadaan Pajar pada malam itu. Dan pada akhirnya ia pun mencoba memberanikan diri untuk keluar pos agar ia bisa mengecek keadaan temannya. Saat Asep sudah berada di luar pos, Asep malah menemukan Pajar sedang terduduk di pinggir jalan sambil bergetar hebat pada malam itu. Mata Pajar pun melotot dan juga mulutnya menganga. "Pajar, kamu kenapa?" tanya Asep pada malam itu. Namun Pajar tidak menjawab dan hanya bisa menunjuk ke arah sebuah pohon mangga. Sontak Asep pun mencoba melihat ke arah pohon mangga yang ditunjukkan oleh Pajar. Dan ternyata di sana ada nenek Salamah yang sedang duduk sambil bersenandung pada saat itu. Sontak Asep pun kaget dan langsung berlari menuju ke arah pos meninggalkan Pajar. Pajar yang saat itu tidak bisa berlari, langsung saja ia mengesot ketakutan menyusul Asep yang sudah ada di dalam pos. Sep, tunggu, takut, ujar Pajar yang saat itu berusaha keras mengesot masuk ke dalam posnya. Dan pada beberapa saat kemudian, Pajar pun berhasil masuk ke dalam pos. Asep pun langsung mengunci pintu pos pada saat itu. "Kamu sih Jar, nantang kayak tadi, makanya kayak gini deh jadinya." "Nggak tahu aku Sep, hantunya seram." "Ya kalau nggak serem bukan hantu namanya Jar." Di tengah ketakutan mereka berdua, tiba-tiba saja terdengar pintu pos yang ditempati oleh mereka digedor-gedor oleh seseorang dari luar. Hal itu pun membuat mereka berdua menjadi tambah ketakutan. Dan seketika saja bau busuk pun langsung menyeruak di dalam pos. Gedoran pintu itu terus-menerus terdengar begitu kuat, membuat kepanikan semakin meningkat di sana. Namun tak berselang lama, suara gedoran itu pun menghilang dan berganti dengan senandung dari nenek Salamah. Dengan senandung itu, langsunglah Asep dan juga Pajar hanya bisa termenung dan juga bersembunyi di pojokan pos. Lalu, tiba-tiba saja wajah dari nenek Salamah muncul dari balik jendela yang ada di pos tersebut. Ia melototi Pajar dan juga Asep yang saat itu ketakutan hebat di dalam pos. Wajah gosong nenek Salamah pun begitu jelas mereka lihat, membuat mereka semua seketika saja pingsan di dalam pos pada malam itu. Kabar tentang hantu Nenek Salamah kian menghebohkan para warga. Bahkan tidak sedikit yang pernah berjumpa dengan hantu tersebut. Bahkan kabar Asep dan juga Pajar yang dibuat pingsan oleh sosok hantu tersebut pun ramai jadi bahan perbincangan para warga, membuat suasana desa pun menjadi tidak kondusif lagi. Oke, sekarang kita beralih ke desa tetangga yang juga dekat dengan Alas Kijang.
Para warga yang ada di desa itu sudah tahu tentang kabar hantu nenek Salamah yang bergentayangan. Namun, mereka semua tetap tenang dan yakin kalau sosok hantu itu tidak akan masuk ke desa mereka dan hanya meneror di desa Dodo saja. Bahkan, saking yakinnya, mereka masih bisa mempersiapkan sebuah pesta pernikahan yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari ke depan. Ya, namanya juga desa. Jadi, gotong royong masih sangatlah kuat di sana. Apalagi kalau ada yang mau nikahan, bisa dibilang hampir semua warga akan bergotong royong, baik siang maupun malam. Kebetulan, pada malam itu sedang diadakan rapat pembagian kerja di rumah yang akan melaksanakan pesta pernikahan. Jadi, para warga saat itu dengan antusias berkumpul di sana. Dan setelah rapat selesai, para ibu-ibu pun langsung asik bergotong royong membuat bumbu di dapur. Sedangkan para lelaki langsung saja asik bermain kartu domino di teras rumah. Saat para warga sedang asik dengan aktivitasnya di sana, tiba-tiba saja tercium bau busuk yang begitu menyengat sehingga mengganggu para warga yang sedang asik bermain domino. Para lelaki yang ada di sana pun lantas mencoba mencari sumber bau busuk itu. Mereka semua mengira itu adalah bau bangkai kucing yang sudah mati. Segeralah mereka semua berpencar untuk mencari keberadaan bangkai kucing tersebut. Saat para lelaki sedang berburu bau bangkai itu, tiba-tiba saja ibu-ibu yang ada di dapur langsung geger dan juga berteriak histeris. Sontak, para lelaki yang tadinya sedang berpencar langsung berlarian menuju ke arah dapur. Dan ketika mereka semua telah tiba di dapur, mereka semua langsung dikagetkan oleh sosok hantu nenek Salamah yang sedang asik memakan daging ayam mentah di sana. Tak ayal, semua warga pun langsung berhamburan keluar rumah dan berlarian pulang ke rumah mereka masing-masing. Bahkan, acara pernikahan itu pun terpaksa ditunda ke bulan depannya. Kabar itu pun seketika saja langsung menyebar dan membuat geger di mana-mana. Sosok hantu nenek Salamah itu pun masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Teror itu terus berlanjut hingga 40 hari lamanya. Dan setelah itu, perlahan-lahan sosok hantu nenek Salamah hilang dan juga tidak muncul lagi di desa. Namun, banyak yang mengira kalau sosok hantu nenek Salamah masih ada dan bersembunyi di dalam alas kijang dekat rumahnya dulu. Karena memang banyak kesaksian orang yang sering melihat sosok hantu nenek Salamah ada di alas kijang, baik itu siang maupun malam hari. Namun, ia sudah tidak mengganggu lagi, hanya saja ia sering menampakkan dirinya lalu menghilang begitu saja. Sebenarnya masih banyak sekali kesaksian dari orang-orang yang pernah diganggu oleh sosok hantu nenek Salamah ini. Namun Dodo dan juga Joko hanya merangkumkan 3 kejadian saja. Walau begitu, kisah ini sangatlah memberikan kita pengalaman dan juga pembelajaran bahwa ilmu gaib itu nantinya akan menyengsarakan kita juga di kedepan harinya. Oke, makasih banyak buat Mas Dodo dan juga Mas Joko yang sudah mau membagikan kisahnya di channel ini. Bagi teman-teman yang mau membagikan kisah serta pengalamannya, bisa kirim via email yang ada di deskripsi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like serta subscribe. Oke, saya Dika pamit dulu pada episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya dan wassalam. Terapi merinding selesai.